Kenapa dia? Ini ada ibu hamil yang tanya, katanya tiap makan dikit aja dada tuh rasanya panas banget, perutnya juga panas, asam lambung naik, terus sampai mual-mual gitu dok. Habis makan seblak level 10 kali. Bukan dok, abis makan apa aja katanya, tapi tetap aja tuh asam lambung mual-mual gitu. Nah, memang ibu hamil itu rentan nih yang begini-gini, apalagi trimester pertama. Yuk kita bahas. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang GERD dalam kehamilan. Atau biasanya sih mulainya dari mual muntah di trimester pertama. Gejala dari mual muntah pada ibu hamil atau dikenal dengan morning sickness ini, biasanya mual muntah akan dimulai terutama di pagi hari. Tapi bukan berarti hanya di pagi hari ya, bisa saja di malam hari. Hanya saja mayoritas terjadi di pagi hari pada saat bangun tidur. Mengapa demikian? Karena waktu kosong lambung paling lama pada saat tidur di malam hari. Oleh karena itu, bisa saja diatasi dengan makan snack ringan sebelum tidur dan pada saat bangun di pagi hari. Kenapa sih terjadi mual muntah di trimester pertama? Penyebab pastinya sebenarnya sampai sekarang tidak diketahui, tetapi diduga oleh beberapa macam sebab seperti peningkatan kadar hormonal, estrogen dan progesteron, adanya peningkatan kadar beta-HCG, ada juga karena perubahan metabolisme dari karbohidrat, disebabkan juga karena hormon estrogen dan progesteron yang tinggi tersebut menyebabkan gerakan usus berkurang, dan adanya kelemahan dari lower esophagus ring atau mulut kerongkongan yang mengarah ke lambung itu jadi lemah karena peningkatan hormon estrogen progesteron. Satu lagi disebabkan karena adanya GDF-15 pada bayi. Nah, kemungkinan dan faktor risiko ini diduga bisa menyebabkan mual muntah dalam kehamilan. Tetapi, Smart nggak perlu khawatir nih. Memang perubahan hormon tidak bisa kita rubah. Tetapi, GERD yang terjadi dalam kehamilan bisa kok kita lakukan terapi. Terapi yang paling baik adalah merubah pola makan Smart Moms dengan makan sedikit tetapi sering. Karena pengosongan lambung pada ibu hamil lebih lambat, maka Smart Moms tidak bisa mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar. Karena hal ini bisa menyebabkan GERD. Oleh karena itu, Smart Moms harus memakan dalam jumlah porsi yang lebih sedikit tetapi lebih sering. Nah, kondisi ini juga harus Smart Moms lakukan selama kehamilan kalau bisa. Terutama di trimester ketiga, di mana ditambah lagi faktor resikonya dengan dorongan rahim yang membesar ke arah atas sehingga memperparah kondisi GERD. Apabila Smart Moms sudah bisa melakukan pola perilaku makan sedikit tapi sering ini, otomatis kondisi GERD ini akan berkurang dan mengurangi kondisi mual muntah pada Smart Moms. Hindari juga untuk makan makanan besar dalam 2 jam sebelum tidur. Sebaiknya sebelum tidur Smart Moms hanya mengkonsumsi snack ringan saja dan snack ringan pada saat bangun di pagi hari. Hindari makanan-makanan yang bersifat ragi, makanan-makanan yang merangsang lambung seperti pedas dan asam untuk mengurangi resiko GERD tersebut juga. Nah, ada karbohidrat tertentu yang bisa menyebabkan bloating atau kembung dan pembentukan gas, dikenal dengan FODMAP. Nah, Smart Moms sebaiknya juga menghindari makanan-makanan tinggi FODMAP ini. Pada bumil yang sudah sangat parah mengalami mual muntah dan GERD-nya, maka harus diberikan terapi obat-obatan. Terapi obat-obatan ini bisa saja terdiri dari antasida yang berfungsi untuk menetralkan keasaman di dalam lambung. Kemudian juga bisa diberikan sukralfat untuk melapisi dinding lambung dan memberikan waktu sembuh untuk luka lambung yang terjadi. Bisa juga diberikan obat-obatan untuk mengurangi produksi asam lambung yang terjadi, seperti diberikan ranitidin atau golongan lansoprazol yang aman untuk ibu hamil. Tetapi, obat-obatan ini haruslah diberikan sesuai dengan instruksi dokter kandungan Smart Moms ya. Sebaiknya tidak mengkonsumsi sembarangan ya. Nah, apabila Smart Moms sudah mengalami gejala-gejala seperti lemas, mual muntah terus-menerus, bahkan tidak bisa masuk makanan atau minuman sama sekali, urin juga berwarna sangat pekat, nyeri ulu hati yang berlebihan, nah sebaiknya segera saja ke dokter kandungan Smart Moms atau ke dokter umum di sekitar Smart Moms. Kondisi ini bisa saja menandakan bahwa Smart Moms sudah mengalami dehidrasi sedang berat. Nah, dehidrasi sedang berat ini bisa saja berbahaya untuk janin. Selain menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, bisa juga menyebabkan kematian pada janin. Sehingga sangat berbahaya untuk ibu maupun janinnya. Jadi, jika ada gejala-gejala ini,
jangan ragu untuk segera ke dokter ya. Paham kan? Paham kan? Jika Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG, dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.